Good morning. Semangat pagi. Hujan guys. Dulur, gimana kabar hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan selalu sejahtera. Hujan nih. Pagi-pagi ngopi dulu yuk, ngopi. Ntar aja deh di kantor. Waduh. Suwe. Rainy long day. Kembali lagi bersama gue Ivan Vaniksen di Efek Putus Obat Channel. Dan kali ini gue mau cerita tentang sesuai judul ya, jangan pernah membayar lu untuk mendapatkan kerja lewat si agen pencari kerja atau biasa disebut job consultant atau headhunter atau agensi rekrutmen atau apalah. Jadi video ini gue buat umumnya untuk para teman-teman yang sekarang lagi job seeker nih atau sedang mencari kerja, dan pada khususnya untuk teman-teman gue di LinkedIn. Jadi ada jaringan komunitas LinkedIn yang harusnya profesional dan harus tetap membagi informasi ataupun sharing pengalaman. Oke. Nah, berdasarkan yang akan gue ceritain ini berdasarkan pengalaman gue itu sebagai klien dari headhunter itu sendiri, atau gue sebutnya agensi rekrutmen aja lah ya, dari agensi itu sendiri maupun pengguna dari agensi itu sendiri. Jadi jangan pernah lu ngeluarin uang ataupun ketika diminta untuk misalnya nih lu nelfon, lu nemuin di internet ataupun di media-media yang mudah deh ditemuin, oh ada headhunter ini, oh ada agensi rekrutmen ini, join pas lu nelfon, pas lu nge-apply lewat internet, email, terus di reply sama mereka, terus mereka nelfon, ataupun di interview, ataupun lu disuruh datang ke kantornya buat melakukan interview singkat misalnya, dan akhirnya dimintain uang administrasi ataupun registrasi, itu no, salah besar, big mistake. Dan itu udah pasti kaleng-kaleng lah, udah pasti abal-abal deh, itu agensi abal-abal, lu jangan mau dibohongin. Mereka itu tidak seharusnya, dan ya memang tidak seharusnya lah, 90% lah nggak boleh minta uang untuk hal semacam itu. Dan lu pun jangan sampai tertipu dan jangan sampai rugi, orang mau nyari kerja malah keluar duit duluan di awal, ya kan. Nah, jadi pertama, apa sih headhunter itu? Headhunter itu adalah sebuah jasa konsultasi yang menyalurkan kandidat-kandidat. Ya, kandidat-kandidat itu para job seeker ya, para teman-teman yang sudah meng-apply atau mengikutkan data dirinya atau resume atau kurikulum vitae-nya ke mereka, dan mereka akan mencocokkan kepada klien-klien mereka yang sedang mencari kandidatnya. Posisi apa, atau kriterianya bagaimana, atau pokoknya si perusahaan A ini misalnya mau nyari seorang sales contohnya, atau seorang purchasing contohnya, atau seorang accounting contohnya. Nah, si agensi ini punya data, dan lu ketika nge-apply itu kan pasti ngasih tahu dong biodata lu maunya di departemen apa, di bidang apa, misalnya sales, purchasing, accounting, admin, general affair, HRD, operator, engineering, dan quality, ya segala macam lah, seperti itu. Mereka akan menawarkan resume lu atau CV lu ke kliennya mereka. Jadi perusahaannya nanti akan melihat, mereview, menganalisa, kalau cocok lu akan dipanggil interview oleh perusahaan itu. Nah, ketika perusahaan itu sudah memanggil lu interview, ya tentu akan dimediasi oleh si agensi konsultan ini. Jadi anggaplah kita sebut nama aja ya. Kita ambil contoh yang gua kenal nih, yang gua kenal baik dan lumayan reputasinya agensi headhunter itu, seperti
OS Selna Jaya, Rirakun, TGN, harus ada apa lagi ya, banyak sih sebenarnya, ada macam-macam lah. Kalau di internet mungkin lu bisa akan lihat ada Iconic, ada apa ya, macam-macam lah ya, banyak lah ya, gue lupa ingat gitu apaan aja. Nah, kadang lu juga pas ketika mencari kerja kan lewat sebutlah Jobstreet, JobsDB ya, macam-macam, karir.com atau apa. Kadang-kadang kan ngelihat juga nih, perusahaan apa nih Rirakun, perusahaan apa nih OS Selna Jaya, perusahaan apa nih TGN ya misalnya gitu. Itu mereka adalah headhunter, jadi mereka butuh data kandidat, dan lu ngeplay data kandidatnya itu masuk ke mereka, dan mereka akan menghubungin lu by phone atau by email. Biasanya sih by phone, langsung interview. Interview itu artinya menjadikan lu sebagai kandidat mereka, menjadi database mereka. Jadi misalnya sebutlah A, suatu saat dapat telepon nih, halo Pak A, sedang mencari kerja ya, saat ini lagi posisinya lagi mencari kerja. Benar, ini buat perusahaan ini. Oh iya, saya dari agensi X. Boleh saya interview sebentar? Umurnya berapa? Terus sekarang lagi kerja di mana atau lagi nganggur? Ekspektasi gajinya berapa? Gaji terakhir berapa? Terus maunya di bidang apa? Nah, kurang lebih prosesnya semacam itulah, interviewnya akan menjadi database-nya dia. Nah, database itulah yang akan disalurkan ke klien-klien mereka. Lalu bagaimana cara kerjanya agensi rekrutmen itu mendapatkan uang ataupun fee, ataupun mendapatkan result atau mencapai KPI-nya mereka lah, Key Performance Index-nya mereka. Ya, mereka berhasil menjadikan lu lolos di interview perusahaan kliennya, di hire, dan si agensi konsultan ini dapat fee atau commission fee biasanya disebut. Hitunglah begini cara menghitungnya. Tergantung ya, ada agensi A, B, C, D, itu masing-masing pasang tarif harganya ke kliennya itu masing-masing. Relatif itu adalah 15%, 20%, 25%, 30%, ya paling mahal seperti itu. Apa persentasenya seperti apa? Penghitungannya seperti apa? Jadi gini, misalnya contoh gaji lu 10 juta ya. Nah, 10 juta akan dirumuskan dikali 13. 12 itu adalah 1 tahun, dan 13 itu adalah gaji ke-13 ya, anggaplah THR lah ya. Gaji lu 10 juta kali 13 jadi 130 juta. Nah, berapa yang dipasang di awal, yang disepakati oleh agensi rekrutmen sama si kliennya ini? Misalnya 20%, berarti 10 juta kali 13, 130 juta ya kan. 20%-nya kira-kira 26 juta. Nah, itu yang dibayar klien ketika dia sudah merasa cocok sama kandidatnya. Oh, ketika udah interview 1, misalnya cuma interview 1 doang nih, terus interview 2, ya umumnya sih sampai interview 2 cocok, deal, nanti kontrak akan dilempar ke agensinya. Oke nih, saya cocok sama dia, sama si kandidatnya. Nah, si agensinya akan melemparkan offering letter atau surat penawaran. Pak, nih perusahaannya mau bagaimana nih, offering letternya dipelajarin. Nah, di situ lu bisa langsung deal, sepakat, tanda tangan, offering letternya langsung siap-siap join. Tapi ya ketika itu udah apa namanya, udah sepakat ya, udah deal, dan di hari pertama kerja si agensi rekrutmen ini sesuai dengan kesepakatan dengan kliennya, ya misalnya tadi gue sebutin dia pasang harga 15% dari 13 kali GP, 13 kali gaji pokok, dan commission fee-nya berapa persen, misalnya 20%, ya dia akan tagihkan itu 26 juta ke perusahaannya, ke kliennya. Itu pun dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Misalnya dalam lu udah join di perusahaan itu, dan ada terms conditionnya probation namanya. Probationnya 3 bulan atau 6 bulan. Nah, selama 3 bulan 6 bulan itu lu cabut sebelum waktunya, maka si konsultan ini pada umumnya itu punya agreement lain ataupun punya tanggung jawab untuk menggantikan kandidat
yang lain untuk mengisi kekosongan yang lu cabut. Dan lu harusnya ya nggak kena penalti ataupun nggak kena biaya macam-macam kalau memang nggak ada perjanjiannya hitam di atas putihnya sama si agensi tersebut. Tapi kalau memang ada ya wajar, tapi kemungkinannya 50-50 lah. Ada agensi konsultan yang seperti itu, yang ketika Bapak diterima nih di perusahaan ini offering letternya, lu udah sign tapi dia langsung nembak. Tapi kita juga ada kontrak nih dengan Bapak jangan resign dulu ya sebelum probation berakhir 3 bulan atau 6 bulan ya, sesuai dengan perusahaan itu ngasih probationnya, atau setahun. Kalau Bapak cabut, misalnya di kontraknya kita kan penalti nih sebesar sekian, misalnya gaji pokok kali 3 bulan atau kali 6 bulan atau nominal tertentu misalnya 5 juta atau 10 juta ya, itu 50-50, kadang ada kadang enggak, itu tergantung. Nah, ketika proses lu dan si mediator ataupun konsultan, ya pasti ada PIC-nya lah ya, satu orang yang sering nelfon lu, yang akan memediasi lu, yang akan menawarkan lu ketika dia udah pegang database lu nih. Lu ditawarin di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dia akan kontak, Pak saya tawarinnya di perusahaan ke A, ke B, ke C. Ada baiknya lu menjalin hubungan yang baik juga dengan konsultan agensi itu. Jadi anggaplah sebagai teman ataupun sebagai saudara, karena mereka juga manusia dan lu juga berhak diperlakukan dengan informatif, persuasif. Artinya mereka juga harus banyak terbuka dan ngasih informasi yang lu butuhin. Yakin pasti kita butuh informasi yang banyak tentang perusahaan yang kita pengen apply, ya kan? Pasti banget, itu pasti. Dan kedua-duanya ini, si kandidat dan konsultan itu memang harus menjalin koneksi dan komunikasi yang baik. Jadi hargailah pendapat atau hargailah ketika saling sama-sama kasih informasi atau lagi arrange schedule. Misalnya, Pak bisa nggak besok diundang interview? Wah nggak bisa nih gue, sorry, gue ada meeting nih. Nah, kesempatannya nggak datang sekali. Konsultan juga akan gergetan juga. Aduh gimana ya perusahaannya, direkturnya cuma mau nemuin tapi waktunya cuma besok, tapi kandidatnya nggak bisa. Selesaikan baik-baik. Bu, Pak, ke konsultannya, tolong deh bilangin perusahaannya bisa nggak diundur 2 hari lagi atau 3 hari lagi atau minggu depan. Intinya tolong dibantu arrange schedule lagi dong, karena saya benar-benar nggak bisa nih, karena ya mungkin lagi ada kerjaan, mungkin lagi ada masalah keluarga ataupun yang lain. Yang pasti harus reasonable, masuk akal dan bisa diterima pihak konsultan dulu, dan akhirnya pihak konsultan itulah yang harus berjuang meyakinkan kliennya bahwa bisa di-arrange. Dan perusahaan itu juga super sibuk loh, HRD itu super sibuk, general affair ataupun rekrutmen. Gue dulu juga pernah soalnya, hampir ya setahun lebih gue jadi rekrutmen, itu super sibuk. Kalau konsultannya udah bilang, Pak maaf kandidat ini nggak bisa, susah ngatur schedule lagi, ya disitulah makanya jodoh-jodohan. Tapi intinya itulah cara kerja headhunter yang pengen gue sampaikan. Semoga lu dapat gambaran. Jadi jangan sekali-sekali lu membayar ataupun ngasih uang cuma-cuma lah buat si agensi konsultannya, karena lu udah dapat commission fee ya secara baik dan benar pada tempatnya. Jadi kalau nemuin agensi rekrutmen yang minta bayarannya ngaco atau prosesnya ngaco, itu abal-abal, tinggalin aja. Dan carilah agensi yang bonafit, yang udah punya kliennya banyak, entah itu perusahaan PMA ataupun lokal ataupun yang grup-grup gede lah gitu ya. Dan tetap semangat, pokoknya teman-teman job seeker tetap semangat, berdoa, jangan lupa minta doa restu orang tua, itu penting banget. Ikhtiar terus, pokoknya yakin yang baik itu pasti akan datang, sabar aja. Jangan lupa juga usaha. Pokoknya tiap hari bisa klik di ngelamar di online lah, banyak lah ya, ada Jobstreet, Jobsdb, karir.com atau apalah. Bikin aja minimal 5 kali, 10 kali, bikin aja volume usaha lu tiap hari itu, dan jalinlah hubungan yang baik dengan konsultan agensi rekrutmen ya, jadikanlah teman ataupun saudara. Jadi komunikasi itu akan tetap berlangsung. Bahkan sekalipun lu udah diterima di perusahaan itu dan lu udah bekerja mungkin setahun 2 tahun,
Kalau dia si konsultan ini masih kerja di konsultannya yang sekarang, dia akan nelfon lu lagi, dia akan kontak lu lagi, atau bahkan ketika dia pindah kerjaan juga di konsultan yang lain tapi tetap profesi konsultan, dia pasti akan kontak, Pak gimana, masih betah nggak di situ, saya ada tawaran ini, Bapak mau coba nggak. Jadi akan ada kesempatan jenjang untuk yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Disitulah lu harus memanfaatkan setiap peluang, setiap waktunya dengan bijak, dan ikhlaslah, hadapi, jalani. Kalau gagal interview atau gagal psikotes atau apa, lupakan, jalani lagi, pokoknya tetap semangat ya. Jadi terima kasih, semoga informasi yang sedikit ngejelimet ataupun nggak jelas, kurang lebihnya gue minta maaf atas kata-katanya, tapi gue harap bisa memberikan manfaat dan bisa ngasih gambaran ke lu semua. Semoga termotivasi dan tetap semangat ya. Gue doain semuanya lancar, sukses, dan selalu sehat. Oke? Terima kasih buat mampir di video. Jangan lupa subscribe. Oke? Thank you.